nge-reach mereka tadi, ya kan, menggunakan media sosial. Nah, saya mau tanya dulu dong nih ke teman-teman semuanya, media sosial apa ya yang teman-teman paling sering gunakan? Coba teman-teman jawab pertanyaan tadi melalui kolom live chatnya kita. Jadi media sosialnya kan kita sekarang ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, atau bisa blog, Snapchat, atau yang suka TikTok kan sekarang. Nah, gitu. Kalau saya pribadi, kayaknya semenjak pandemi, saya lebih suka YouTube kebetulan. Karena mungkin selama di rumah saya jadi suka ngerjain sesuatu di rumah, misalnya sambil di dapur sambil dengerin konten YouTube gitu. Saya penasaran juga nih sama Mbak Zili sama Mbak Desti, kira-kira kalau saya tadi suka YouTube, Mbak Zili sama Mbak Desti kira-kira suka buka apa ya selama pandemi ini? Mungkin Mbak Zili duluan kali ya, udah senyum-senyum. Oke, baik. Sama sih Mbak, saya juga sukanya YouTube sama Instagram ya. Ya, jadi kalau di YouTube banyak ini juga kayak apa cara-cara gitu ya bikin apa gitu biar gak bosen karena saya juga kan WFH gitu. Oke. Iya, kalau Mbak Desti gimana Mbak? Kalau saya masih fokus di Instagram ya, sama website. Oh gitu. Suka buka Instagram sama berarti websitenya untuk usaha ya Mbak ya? Ya, betul sekali. Oh gitu. Iya, saya mau coba lihat juga komentar teman-teman nih. Teman-teman ada yang suka WA, ada yang suka FB, ada yang suka YouTube, ada juga TikTok katanya. Oke, nah jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah berinteraksi di kolom komentar. Nah jadi di antara banyak sekali sosial media tadi, kita hari ini akan fokus ke beberapa sosial media aja, jadi nggak akan semuanya kita bahas. Nah, sosial media atau platform yang hari ini akan kita bahas yaitu pertama tadi YouTube, kemudian ini kalau yang jualan biasanya sukanya memang ini ya lewat Instagram dan juga Facebook. Kemudian ada nih yang terakhir tuh logo W, nah itu teman-teman yang menggunakan blog atau website bisa juga menggunakan itu. Oke, nah sekarang kita akan bahas nih lebih jauh tentang pentingnya memanfaatkan media sosial untuk bisnisnya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita punya usaha atau punya bisnis, pasti kita kepengen produk atau jasanya kita itu dikenal. Nah, jadi manfaat media sosial yang pertama adalah teman-teman tuh bisa membangun brand awareness. Pasti kita kepengen dong ya kalau misalnya kita jualan, misalnya saya, kebetulan saya punya lembaga bahasa Inggris, nah saya pasti kepengen pada saat orang pengen kursus bahasa Inggris, langsung ingatnya kalau di kota Pontianak tuh ingatnya lembaga saya gitu. Nah, untuk membangun itu supaya orang langsung mikir ke lembaganya kita jadi top of mind, kita tuh harus membangun yang namanya brand awareness, dan itu nggak bisa kita lakukan hanya sekali dua kali, tapi harus berkelanjutan supaya orang ingat terus. Ya kan, perusahaan-perusahaan multinasional pasti juga dari dulu sampai sekarang walaupun udah besar, mereka nggak henti-hentinya beriklan gitu kan, nunjukin produknya mereka atau jasanya mereka. Nah itu sesuatu yang patut kita tiru, konsistensi tadi. Jadi kita bisa gunakan media sosial untuk pertama membangun brand awareness agar produk atau jasanya kita itu diingat. Nah kemudian yang kedua itu kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Nah, sekedar misalnya kita pengen say hi lewat postingannya kita, atau misalnya mereka komentar, kita pengen sapa, atau misalnya mereka inbox kita bisa jawab. Nah, itu sesuatu yang sangat mungkin sekali kita lakukan dengan menggunakan media sosial. Kemudian selain berinteraksi, kita juga bisa mengedukasi pelanggan. Karena kan mungkin nggak semua orang ya tahu produknya kita atau tahu manfaat produknya kita. Nah, jadi yang harus kita lakukan itu juga mengedukasi pelanggan. Kayak misalnya kalau saya punya lembaga bahasa Inggris, mungkin nggak semua orang kepikiran untuk belajar bahasa Inggris karena nggak tahu manfaatnya. Nah, jadi saya bisa bikin konten-konten untuk mengedukasi pelanggan tentang pentingnya bahasa Inggris gitu. Kemudian yang terakhir, manfaat media sosial adalah kita bisa menawarkan promosi atau event-event yang sedang kita lakukan. Nah, di antara 4 manfaat itu tadi, kita akan bahas nih satu-satu lebih dalam nih. Kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama kan tadi kita bicara tentang tahapan dalam membangun brand awareness ya teman-teman. Nah, jadi
dalam membangun brand awareness, kalau teman-teman kepengen produk atau jasanya dikenal, tahapan pertama yang bisa teman-teman lakukan itu adalah ciptakan konten yang menarik dan bermanfaat. Jadi contoh konten-konten yang menarik ini sebenarnya banyak sekali ya. Dan kita mungkin nggak tahu apa yang menarik bagi orang-orang sampai kita coba, kita tes dulu, bener nggak? Kadang kita coba bikin postingan ini tapi yang nge-like dan yang komen kok dikit sekali, yang interaksi dikit gitu ya. Jadi yang teman-teman harus lakukan adalah coba dulu dan konsisten ciptakan konten yang menarik, kemudian nanti pada saat ternyata oh yang ini ternyata direspon lebih baik, nah teman-teman pertahankan konten-konten yang seperti itu. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya, konten-konten yang paling banyak interaksi itu giveaway. Karena hadiah ya, jadi semua orang kayak pada oke deh nge-like, komen, tag teman-temannya gitu kan. Yang lain mungkin kayak edukasi, kayak misalnya saya bahasa Inggris, jadi mungkin tentang beasiswa itu biasanya lumayan banyak disukai gitu. Dan itu saya temukan polanya setelah beberapa kali memposting secara konsisten gitu. Kemudian setelah menciptakan konten yang menarik dan bermanfaat, nah konten yang menarik tadi akan meningkatkan jumlah pengikut. Bener nggak? Pasti kita kepengen dong follower kita nambah. Ini Mbak Desti nih yang paling tahu nih, karena bidangnya digital marketing ya Mbak ya. Jadi kita pasti kayak, Nanti kita bahas. bener. Lebih dalamnya nanti sama Mbak Desti. Nah, jadi konten-konten yang menarik itu tadi bisa ini ya, meningkatkan jumlah follower. Bener nggak Mbak Desti? Bisa. Iya. Nah, Tergantung jadi kontennya ya. makanya dicoba tadi. Nah, kalau jumlah follower kita sudah bertambah, peningkatan jumlah follower atau pengikut itu tadi nanti akan mendorong naiknya interaksi. Jadi sebenarnya bertahap. Kita buat konten dulu, kita post, terus kontennya kita menarik, kita dapat follower. Follower kita bertambah, otomatis interaksi atau engagementnya juga akan bertambah. Nah, ketika engagementnya bertambah, maka tahapan selanjutnya adalah secara otomatis kesadaran pelanggan itu juga pasti akan meningkat. Orang akan makin ngeh dengan produk atau jasanya kita karena tahapan awalnya sudah kita jalankan, yaitu ciptakan konten yang menarik. Jadi jangan berharap orang itu akan langsung ngeh dengan produk kita kalau kita tidak menjalankan proses awalnya dulu yang fundamental tadi, yaitu konten. Nah, jadi ingat tahapan-tahapan tadi teman-teman, awalnya adalah dari konten yang menarik dan bermanfaat gitu. Oke, nah selanjutnya setelah brand awareness, nah manfaat selanjutnya adalah kita bisa berinteraksi dengan pelanggannya kita. Nah, beberapa jenis interaksi dengan pelanggan nih. Pertama adalah tipikal pelanggan yang merasa puas karena memang misalnya dia sudah misalnya udah beli produk kita atau misalnya sudah merasakan experience jasanya kita. Nah, mungkin mereka kayak bakal ngasih tanpa diminta, mereka akan ngasih testimoni. Bisa memang di bagian testimoni, kalau di Facebook fanpage itu kan ada bagian testimoni ya, review ya. Atau memang di kolom komentar mereka kayak oke, bagus banget nih produknya kayak gitu. Otomatis komentar-komentar positif seperti ini harus kita balas nih, kita apresiasi supaya customer kita semakin senang. Nah, kemudian ada juga tipikal interaksi yang kedua, yaitu pelanggan yang mengajukan pertanyaan. Nah, ingat kalau misalnya pelanggan mengajukan pertanyaan, jangan lupa untuk dijawab juga, direspon. Ya, jangan di PHP-in. Kemudian yang ketiga, pelanggan yang memberikan masukan. Kadang ada juga tuh pelanggan yang ngasih masukan, Min, coba dong buat ini, Min, kayak gitu. Min, coba produknya di review dong, Min, misalnya. Atau bisa juga tipikal interaksi yang selanjutnya adalah pelanggan yang ternyata komplain atau mengajukan keluhan. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang kita nggak inginkan ya. Kita akan berusaha maksimal nih pada saat kita memiliki bisnis gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga bisa menunjukkan profesionalismenya kita kalau misalnya ada yang komplain tadi dengan tetap menanggapinya secara positif gitu. Oke, nah jadi itu beberapa jenis interaksi dengan pelanggan. Selanjutnya, nah kita juga harus nih mengedukasi pelanggan, karena kayak tadi saya bilang nggak semua orang akan manfaat produk atau jasanya kita. Nah, tahapan dalam mengedukasi pelanggan, misalnya tahapan pertamanya adalah pastikan konten teman-teman itu mengedukasi dan bermanfaat. Misalnya apa ya? Misalnya teman-teman mau jualan gitar misalnya, kan nggak semua orang ya, maksudnya target marketnya kalau untuk
jualan gitar itu kan sangat spesifik gitu. Nah, mungkin nggak semua orang akan tertarik untuk beli gitar karena merasa kayak saya nggak bisa main gitar gitu. Tapi teman-teman bisa buat konten-konten yang mengedukasi, yang membuat mereka ngerasa oh ini bermanfaat loh gitu. Kayak misalnya apa ya? Misalnya buat konten yang menarik nih, lagu-lagu yang gampang dimainkan hanya dengan 2 kunci atau 3 kunci udah bisa gitu. Atau 1 jam bisa memainkan satu lagu gampang kayak gitu. Atau misalnya konten mengedukasi apa fungsi atau apa manfaat musik misalnya bagi anak-anak misalnya kayak gitu. Nah, pada saat mereka udah mulai ngeh, baru deh kita arahkan ke jualannya kita kayak gitu. Nih, gitar kayak gitu. Oke. Nah, kalau mereka udah ngeh, mereka selanjutnya akan memiliki pengetahuan yang semakin meningkat kayak gitu. Nah, jadi tahapannya tadi setelah kita edukasi, kita kasih tahu manfaatnya, mereka kemudian akan punya pengetahuan yang semakin meningkat. Mereka ngeh gitu. Kalau mereka sudah ngeh dan secara konsisten kita posting terus, kemudian mereka akan memiliki kepercayaan terhadap produknya kita. Dan kalau mereka sudah punya trust atau kepercayaan, secara otomatis itu akan meningkatkan penjualan kayak gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal kita buat sosial media, buat Instagram, followernya masih sedikit nggak apa-apa, posting aja terus kayak gitu. Lama-lama orang akan makin nggak. Tapi juga ingat postingannya harus dievaluasi mana nih yang kira-kira engagementnya bagus gitu, yang disukai sama orang-orang. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa nih menawarkan promosi atau event melalui media sosial. Nah, kalau kita mau melakukan penawaran atau promosi event melalui media sosial, pertama yang harus kita lakukan adalah pastikan promosi atau event yang Anda tawarkan tepat. Jadi harus ini nih, memanfaatkan momen. Misalnya kalau Februari ini ada apa ya? Ada kemarin Imlek misalnya. Atau misalnya dari awal bulan deh, bulan 2 tanggal 2. Iya kan? Tanggal cantik tuh biasanya tiap bulan selalu bisa dimanfaatkan tuh untuk kayak bikin promo 220202 misalnya. Nanti bulan depan promo 0303. Marketplace kan sering buat kayak gitu ya. Saya aja langganan tuh tiap bulan biasanya beli baju anak memanfaatkan promo. Nah, jadi teman-teman bisa juga memanfaatkan tanggal cantik atau misalnya memanfaatkan hari raya besar, atau misal kayak kemarin Valentine misalnya temanya tema cinta kasih kayak gitu-gitu. Jadi bisa dimanfaatkan, dan kalau misalnya teman-teman manfaatkan itu promosinya akan sesuai dengan konteks kayak gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman sudah manfaatkan momen-momen tadi, pelanggan akan tertarik untuk belanja. Bahkan mungkin sebelum teman-teman buat promo tuh ada yang udah hunting duluan. Biasanya kalau di saya dan teman-teman tanggal 17 Agustus tuh di sini kayak semua sosmed toko-toko yang ada di mall di sini tuh semuanya pada promo. Jadi kita biasanya memang hunting duluan, toko ini nih kayak gitu. Oh, ada promo ini kayak gitu. Jadi kita bahkan udah punya ketertarikan duluan untuk belanja sebelum tokonya tuh promo gitu, udah nyari duluan momen itu gitu. Jadi jangan sampai kelewatan gitu. Kemudian kalau misalnya mereka udah tertarik sekali dengan promonya teman-teman, udah ngerasain belanja produknya teman-teman dan mereka puas, kemungkinan mereka akan rutin membeli produknya teman-teman. Jadi itu kesempatan banget memanfaatkan promo atau event. Kemudian teman-teman secara otomatis juga bisa meningkatkan penjualan kayak gitu teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita lanjut ke bagian media sosial yang umum digunakan oleh UMKM. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke YouTube. Nah, ketika bicara tentang YouTube, ini cara memanfaatkan YouTube adalah mungkin teman-teman bisa coba manfaatkan YouTube dengan membagikan kisah atau pengalaman usaha. Jadi biasanya kalau YouTube tuh kontennya harus ada story-nya gitu. Jadi teman-teman harus bisa mengangkat story keunikannya teman-teman. Mungkin yang jualan sepatu banyak, let's say. Tapi ternyata teman-teman mau jualan cerita, story, konteks bahwa saya tuh jualan sepatu yang bisa juga empowering ibu-ibu lokal gitu. Jadi saya tuh juga melibatkan ibu-ibu lokal di sini yang juga membantu saya untuk produksi sepatu kayak gitu. Atau misalnya banyak yang jualan hijab, tapi teman-teman mau jual story-nya bahwa
memang banyak yang jualan hijab gitu, tapi hijab kita misalnya dengan teman-teman membeli 1% keuntungannya itu misalnya selalu kita salurkan ke apa misalnya, atau teman-teman bisa create konteks atau story yang lain atau background kenapa teman-teman buka usaha ini. Nah itu yang akan membedakan teman-teman dengan usaha-usaha sejenis. Nah dan itu teman-teman bisa sangat mungkin lakukan dengan menggunakan YouTube. Atau teman-teman juga bisa sharing tips dan trik memanfaatkan produknya teman-teman, karena medianya kan video ya, jadi lebih menarik dan akan lebih akan lebih enak gitu untuk menampilkan visualisasinya. Atau teman-teman juga bisa buat testimoni atau review dari pelanggan, buat videonya kemudian diposting di platform ini. Oke, kemudian nih selanjutnya Instagram. Oke, ini salah satu yang favorit juga nih kalau saya. Mbak Desti juga tadi suka ya sama Instagram sekarang. Instagram dan website. Tadi kalau Mbak Desti. Nah, kalau tips untuk memanfaatkan Instagram untuk usahanya teman-teman, ini pertama pasti karena memang platformnya untuk foto ya. Awalnya kan untuk foto, sekarang bisa juga video. Teman-teman bisa unggah foto di feed secara berkala. Jadi teman-teman bisa jadwalkan misalnya setiap hari ada 1 kali postingan. Atau kalau misalnya masih belum bisa setiap hari, misalnya per 2 hari ada 1 postingan. Tapi jangan sampai kayak kelamaan, misalnya kayak 2 minggu baru ada postingan lagi. Itu engagementnya teman-teman udah bisa turun duluan gitu. Mereka udah bisa kayak lupa gitu sama teman-teman. Jadi usahakan konsisten untuk ngepost foto atau misalnya bisa berupa desain gitu di feed secara berkala. Kemudian untuk video teman-teman selain di feed juga bisa manfaatkan di IG story-nya teman-teman. Jadi kalau di story biasanya video-video ini lebih yang ini ya, yang lebih update gitu. Maksudnya kalau di feed biasanya sekarang yang trennya itu kan feed tuh yang cantik gitu kan, tertata, feednya bagus, videonya memang video yang udah kita setting, misalnya video review yang memang bagus gitu, take videonya. Kalau misalnya di IG story teman-teman bisa lebih spontan, misalnya ada barang baru datang, teman-teman langsung video ini yang ada kejadian di tokonya teman-teman ini, lagi ada nyetok barang banyak banget dan kayak teman-teman pengen nunjukin, yuk belanja kayak gitu, ini ada barang baru bagus-bagus. Itu bisa misalnya teman-teman belum sempat untuk syuting video yang bagus gitu ya, langsung aja update di story-nya kayak gitu. Dan biasanya sekarang teman-teman orang-orang memang lebih banyak suka ngelihat di story sekarang kan gitu. Kemudian beberapa story yang menurut teman-teman penting bisa teman-teman simpan di bagian sorotan atau highlight biasanya. Nah, jadi fungsi sorotan atau highlight itu sama kayak kalau di website tuh kurang lebih kayak landing page-nya teman-teman, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya orang buka profil Instagramnya teman-teman, daripada mereka tuh scroll kejauhan, ini orang jualan apa sih kayak gitu, harganya berapa sih, ada testimoni nggak sih, jadi daripada orang tuh capek scroll udah kejauhan, teman-teman bisa masukin itu ke bagian highlight. Jadi misalnya kalau saya ya bahasa Inggris, saya bisa misalnya saya ada speaking, ada TOEFL, ada IELTS, ada misalnya kelas writing, saya masukin kayak overview dari produk saya ke bagian highlight. Testimoni yang menurut saya paling bagus saya masukin ke highlight yang lain atau sorotan yang lain. Nah, jadi itu fungsinya sama kayak landing page-nya teman-teman. Mereka tinggal cari highlight atau jadwal buka kantor, misal jadwal buka toko kayak gitu, masukin ke situ, alamat kayak gitu. Jadi mereka nggak perlu scroll, dengan mudah mereka bisa dapat informasi itu kayak gitu. Kemudian jangan lupa berikan informasi yang lengkap di bagian profil. Bagian profil ini juga bisa teman-teman pakai kata kunci. Misalnya kalau saya kasih contohnya kebanyakan di saya ya, karena lebih tahunya di bagian saya, kepikirannya langsung usaha saya. Misalnya nama usaha saya, mohon maaf saya sebutkan, misalnya Excellence English Studio. Itu kan kayak lembaga bahasa Inggris, tapi nggak ada tulisan Inggris atau kursusnya kan. Di bagian bawahnya itu bisa saya tuliskan kursus bahasa Inggris. Jadi ketika orang nyari di bagian search Instagram tuh mungkin sama kayak kalau orang googling di awal itu kan, hashtag tuh fungsinya sama kayak itu. Mereka nyari misalnya di Instagram ngetik kursus bahasa Inggris, kemungkinan juga bisa saya yang akan ditemukan karena saya menggunakan kata kunci itu kayak gitu. Kemudian di bagian profil teman-teman, karena memang terbatas, jadi gunakan kata-kata yang paling penting atau produk teman-teman yang paling best seller misalnya, atau produk utama teman-teman, masukkan di bagian profil kayak gitu. Nah, itu untuk Instagram. Selanjutnya kalau untuk Facebook nih, untuk Facebook
Sebenarnya kurang lebih kalau berdasarkan pengalaman saya dengan Instagram, karena juga terhubung gitu kan. Jadi teman-teman bisa unggah postingan di wall secara berkala. Kalau di Instagram tadi di feed gitu kan. Teman-teman bisa unggah juga video pendek di FB Story, jadi juga ada story-nya. Sekarang pasang pin, nah cuma dia bisa sekarang ini ya, bisa ngepin postingan utama. Jadi nggak perlu scroll ke bawah jauh, udah ada postingan utamanya. Kemudian sama kayak Instagram, berikan informasi yang lengkap di profilnya teman-teman fanpage Facebooknya gitu. Oke, kemudian gimana kalau untuk blog nih teman-teman? Atau mungkin teman-teman jadikan itu website. Nah, teman-teman bisa unggah artikel panjang yang memang informatif yang teman-teman misalnya nggak bisa post itu di Instagram misalnya, karena misalnya karakter yang terbatas. Nah, teman-teman bisa lebih manfaatkan blog atau website untuk menuliskan artikel-artikel edukasi produk atau jasanya teman-teman yang ternyata membutuhkan space yang lebih banyak. Kemudian jangan lupa lengkapi dengan foto dan juga video agar lebih menarik. Terus enaknya kalau untuk website atau blog itu teman-teman bisa menautkan dengan situs sosmed yang lain. Jadi bisa ada logo Facebook, ada logo Instagram, mereka klik langsung terhubung dengan sosmed teman-teman yang lain. Ada YouTube, klik masuk ke YouTube-nya teman-teman. Dan jangan lupa berikan informasi yang lengkap di profil. Nah ini kalau untuk website nih Mbak Desti yang tahu banyak nih. Ini mungkin Mbak Desti bisa sharing-sharing juga. Oke, nah itu tadi teman-teman. Nah, selanjutnya bagian kedua yang akan kita pelajari adalah tips dan trik memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi secara efektif. Nah, tapi tahan dulu teman-teman, ini bukan saya yang akan menyampaikan. Yang akan menyampaikan ini adalah Mbak Desti. Mbak Desti sudah siap Mbak Desti? Oke, siap. Oke, silakan Mbak Desti. Saya lempar langsung ke Mbak Desti. Terima kasih Mbak El. Nah, seru banget ya teman-teman tadi penjelasan ya panjang kali lebar kali luas dari Mbak Elsa ya. Bagaimana teman-teman tadi mengerti memahami sosial media secara umum yang sering kita akses ya, seperti tadi Instagram, Facebook, YouTube, dan mungkin di sini teman-teman yang sudah punya website berbentuk blog ya, itu juga perlu di optimalkan gitu ya. Nah, mungkin teman-teman boleh ya sharing-sharing kalau semuanya teman-teman di sini ada blog ya. Mungkin hari ini teman-teman boleh sharing ya atau boleh tukar-tukar nanti di live chat. Nah, jangan lupa teman-teman jika teman-teman ada pertanyaan ya, ada format pertanyaan tuh di live chat, teman-teman bisa cek dulu bagaimana format pertanyaan yang teman-teman bagi yang ingin mengajukan pertanyaan mengenai materi kita hari ini. Nah, sebelum lanjut ya, fokus lagi ke sini, kita akan bahas mengenai tips dan triks memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi. Kalau tadi mungkin teman-teman ada sedikit pertanyaan atau pertanyaan yang khusus, silahkan saja ya. Nanti kita akan saring pertanyaan yang akan coba kita bahas. Oke, next ya. Teman-teman, kita akan mempelajari dulu nih teman-teman ya. Kalau selama ini mungkin teman-teman sudah menggunakan media sosial. Nah, apakah media sosial yang teman-teman gunakan ini sesuai dengan target market dari bisnis produk atau usaha atau jasanya teman-teman ya. Nah, kita lihat teman-teman. Ada 4 nih di sini. Kalau di sini kita bisa lihat pentingnya mempelajari target market ya. Yang pertama kita bisa memahami karakteristik. Nah, karakteristik ini biasanya mengenai produk saya ini atau jasa saya ini itu sesuai dengan usia berapa. Ya, kemudian gendernya wanita atau pria seperti itu ya. Kemudian lebih spesifik lagi kesehariannya seperti apa? Apakah dia ibu rumah tangga atau wanita karir ya, atau karyawan swasta atau business owner gitu ya. Jadi di sini lebih mendalam lagi karakteristiknya. Nah, kemudian yang kedua ada berhubungan konten. Jadi tidak asal upload konten nih teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman sudah tahu tadi, oh ternyata produk saya yang hijab ini cocoknya untuk adik-adik sekolah yang masih di bangku sekolah gitu ya. Oh, yang ini sepertinya produknya high class, jadi middle up gitu ya. Jadi harganya khusus. Jadi lebih spesifik ketika teman-teman membuat konten.
entah nanti kontennya konten promo ataupun konten-konten yang edukasi tadi, gitu ya. Nah, ketika kontennya sudah diramu dengan baik sesuai dengan karakteristik, ya, maka otomatis ketika teman-teman itu belum punya follower yang banyak, tapi konten teman-teman ini bermanfaat, berguna, maka dia akan mulai melek ya dari postingan teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman di sini tuh nggak usah bingung bagaimana cara menaikkan follower, gitu ya, atau bagaimana feed saya di like. Tapi fokus dulu bahan apa, konten seperti apa yang ingin teman-teman sharing ke sosial media. Itu yang harus teman-teman pikirkan sebenarnya ya. Kemudian berapa sering nanti teman-teman upload dan sebagainya. Ya, oke. Nah, dari ketiga ini yang terakhir ya pasti UUD gitu ya, ujung-ujungnya duit. Nah, kalau semuanya pelanggan ini tertarik ya, otomatis kok ya, tanpa kita harus promo besar-besaran dan sebagainya, mereka akan minimal tinggalkan komen lah. Ya, kalau ingin japri nanti bisa DM atau langsung di situ diberikan link di profilnya teman-teman, ada link ke aplikasi lain untuk telepon lah ya, kemudian chatting lah dan sebagainya seperti itu. Ya, nah ini seru banget nih teman-teman. Apakah keempat ini teman-teman sudah memahami atau belum nih? Atau asal upload? Nah, hari ini ya setelah selesai kelas ini teman-teman semoga semakin memahami bagaimana karakteristik atau target marketnya. Oke, next. Nah, kita lihat teman-teman. Mengidentifikasikan target market di media sosial ada 3 tadi yang sempat saya bahas ya di sini ya. Sebenarnya lebih banyak banget teman-teman kalau semuanya sosial medianya sudah berbentuk bisnis ya, seperti tadi Instagram bisnis, Facebooknya menggunakan fanpage gitu ya, kemudian YouTube-nya dilihat analitiknya, kemudian blognya juga dimasukkan analitiknya, maka teman-teman akan bisa melihat seberapa banyak yang melihat dari kontennya teman-teman. Bisa dilihat dari insight dari sosial medianya teman-teman, gitu ya. Nah, ini memang khusus bagi sosial media yang sudah upgrade ke bisnis, gitu ya. Jadi kita bisa melihat analisanya. Jadi kalau semuanya Instagramnya teman-teman masih Instagram pribadi atau Facebooknya masih Facebook pribadi, belum ke fanpage, belum ke IG bisnis, maka teman-teman nggak bisa melihat analisanya. Ya, jadi silahkan dicek lagi. Apalagi kalau Instagramnya di privat, ya, atau Facebooknya di privat gitu ya, atau share di YouTube-nya tadi di privat. Nah, gimana kita mau tahu gitu ya? Nah, jadi teman-teman harus terbuka. Dari sini teman-teman bisa melihat bagaimana target market teman-teman itu datang ke dalam kontennya teman-teman. Nah, itu ya. Yang pertama, apakah produk saya ini lebih banyak yang mencari adalah wanita atau perempuan atau ke laki-laki? Nah, spesifik lagi, perempuan atau laki-laki di usia berapa? Gitu ya. Kemudian ketika sudah tahu usianya, nah kira-kira dari laki perempuan kemudian range usianya itu ya, kalau kita bilang di sini contohnya 15 sampai 25 tahun, ada yang masih sekolah, ada yang sudah bekerja, ada yang masih kuliah ya, dan lain sebagainya, ada yang sudah menikah barangkali ya. Nah, jadi bisa spesifik lagi. Nah, apakah produknya teman-teman ya, kontennya teman-teman yang tadi sesuai dengan job atau pekerjaan behavior dari calon pelanggannya teman ya. Nah, dari situ kita lebih fokus lagi. Oke, next. Nah, selain di target market tadi yaitu usia dan gender ya, teman-teman bisa melihat dari sini. Jadi memahami target teman-teman dari lain seperti ya bahasa, ya, kemudian favorit, kemudian media sosial. Nah, gimana sih contohnya? Nah, contohnya gini, teman-teman, saya posisikan diri di Semarang nih Kak. Nah, gaya bahasa Semarang, gaya bahasa Surabaya atau mungkin di Pontianak akan berbeda. Ya. Nah, kalau saya fokus di kota saya bisa menggunakan bahasa-bahasa. Tapi kalau saya targetnya ini luas satu Indonesia, maka saya harus menggunakan idiom. Ya, bukan bahasa Indonesia yang baik atau konten yang baik gitu ya. Nah, dari sini kita akan bisa melihat bagaimana nanti yang kita buat, ya, content writing-nya itu baik dan bisa menyasar ke target kita tadi. Contohnya kalau saya menggunakan bahasa Jawa ya, bahasa Jawa, kemudian target market saya dipikir apa nggak bingung orang Pontianak gitu ya. Nah, sama halnya seperti itu. Jadi teman-teman ketika ingin memang luas
maka teman-teman bisa menggunakan gaya bahasa yang disesuaikan. Apalagi tadi ya, kalau semuanya sosial media teman-teman bahasanya ke target pelajar, maka jangan aku ya, bisa mungkin gaul bahasanya seperti ini ya, kemudian friendly ya. Nah, kalau target market teman-teman itu business owner, maka jangan terlalu guyon. Nah, ini nggak serius nanti seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa memposisikan diri produknya seperti apa, kemudian karena target market sudah paham, nah teman-teman bisa mengolah dari gaya bahasa, dari captionnya teman-teman ya. Kemudian dilihat dari brand favorit. Nah, kalau membahas tentang brand favorit ini teman-teman bisa melihat ya, kalau bingung seperti ini contohnya, teman-teman bisa melihat produk yang sejenis dengan teman-teman ya, contohnya teman-teman hijab, teman-teman cari saja brand-brand hijab yang lebih banyak followernya atau lebih banyak like kontennya, teman-teman bisa pelajari dari situ ya, kira-kira brand favorit seperti apa, dan teman-teman boleh kok saling apa namanya, kalau istilahnya di Instagram itu tagging ya, tagging seseorang itu silahkan ya. Jadi kalau semuanya kita menggunakan produk, contoh kita produk kue basah atau kue kering, terus kita menggunakan brand favorit tertentu, kemudian kita japri ini, kita tagging orangnya gitu ya, tagging brandnya, nah itu nggak masalah. Jadi teman-teman bisa menggunakan hal-hal tersebut untuk target marketnya ya. Siapa tahu nanti ketika customernya si brand A itu bisa ikut jadi calon customernya ya teman-teman di sini. Lebih keren lagi. Ya, kemudian lihat konten favorit. Nah, konten favorit sebenarnya bisa lihat dari explore, dari pencarian explore, atau kalau kita mau lebih luas lagi, teman bisa ketik saja di Google pencarian ya, Google search gitu. Jadi konten yang paling banyak dicari di sosial apa, ketik saja sebenarnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat konten apa sih. Nah, di situ teman-teman bisa memahami target marketnya apa. Oh, ternyata kalau hijab yang seperti ini, atau kue yang seperti ini, atau sepeda yang seperti ini, target marketnya kalangan apa gitu ya. Jadi kalau teman-teman jual sepeda harga 1 juta, itu target marketnya siapa? Kalau jual sepeda harga 100 juta, itu target marketnya siapa? Jadi itu golongan ya, seperti itu. Jadi kemudian melihat media sosial lainnya teman-teman. Kalau tadi contohnya saya ya, maksudnya di IG gitu ya, saya bisa melihat sosial media lainnya. Contohnya saya bisa nyebrang ke YouTube, saya bisa nyebrang ke di TikTok, mungkin saya bisa nyebrang ke Facebook. Kira-kira konten menarik di sana itu apa? Ini teman-teman, beda media sosial, beda target market, tidak bisa disamaratakan gitu ya. Jadi di sini teman-teman harus memahami juga bagaimana media sosial lain di konten-konten tertentu seperti itu ya. Nah, itu nggak apa-apa kok. Jadi lintas aplikasi ya, lintas aplikasi teman-teman lihat saja ya. Oke, nah yuk next. Ya teman-teman, saya mau dulu nih BL. Kira-kira teman-teman fokus nggak ini? Ya, nah teman-teman coba lihat di presentasi depan, di YouTube-nya teman-teman ya, di monitornya teman-teman masing-masing. Cek, yo ada kuis nih, tebak target market media sosial berikut dan jenis usahanya. Nah teman-teman, tolong bantu jawab di live chat, silahkan. Kira-kira target market dari konten di depan itu seperti apa dan jenis usahanya apa? Ayo, yuk saya kasih waktu nih buat teman-teman nih. Kira-kira sudah pada pinter-pinter nggak nih untuk menebak target market atau mengkategorikan target market yang sesuai? Oke, kalau dilihat dari konten nih Mbak El, kira-kira Mbak El, kalau saya kasih kado ini jadi target market saya nggak ya? Oh, dikasih kado ini, oh jelas karena saya juga menggunakan barang ini, saya adalah target marketnya. Wah, oke. Kalau semuanya stylenya seperti ini gimana Mbak El kalau dipakai? Apakah berkenan
atau mungkin ada style lain, Mbak? Oh, kalau saya termasuk suka nih dengan yang kayak gini nih Mbak, karena kan kalau Oke. dilihat ini kayaknya langsung pakai ya Mbak ya. Nah, jadi praktis, biasanya saya juga Hmm, pakai ini. Jadi seneng. oke. Nah, kalau Mbak Zil sendiri, kalau dihadapkan dengan konten ini, kira-kira Mbak Zil bakal shopping nggak ya, meskipun ada promo? Kalau saya tidak, karena saya Nah, lebih suka yang simple gitu. oke. Dan Yang polos warnanya mungkin ya pun Mbak ya? ya yang polos. Mungkin kalau ada coraknya pun juga nggak ini apa, nggak sejelas ini ya. Kan Se-colorful sekarang ini gitu ya. yang sukanya yang kalem-kalem gitu, Mbak. Nah, teman-teman seru banget kan? Dua wanita saya di atas sama di bawah, itu saja sudah beda target marketnya. Ya, jadi teman-teman sendiri bisa bilang target market, berarti saya kalau ini belum tentu dua wanita saya membeli produk saya, ya. Ya, jadi teman-teman harus bisa filter bagaimana jika teman-teman memberi konten itu target marketnya dia akan ke filter sendiri atau kesan sendiri teman-teman. Oh, si anak suka yang simple, oh si dia ternyata suka yang colorful. Nah, saya mau cek deh di komen deh. Ya, coba nih. Oke, target market sampai 30 tahun. Oke, terus hijab ya, usahanya hijab pasti ya. Oke. Nah, kira-kira ada yang dewasa. Oke, kalau fashion iya ya. Kemudian remaja sampai dewasa, oke. Itu bisa masuk ke kategori usia ya teman-teman ya. Oke, hijab. Ya, 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 ya. Nah, teman-teman kalau sudah bisa men-spesifik secara umum, yaitu wanita, kemudian fashion, kemudian usahanya, ya teman-teman bisa menuju ke target market secara spesifik. Ya, seperti tadi kira-kira kalau gini sekolah, pekerja, karyawan, atau business owner. Seperti itu ya. Nah, dari teman-teman bisa meng antara harganya. Kira-kira kalau saya jual 5.000 masuk nggak ya? Kalau saya jual 100.000 masuk ya? Seperti itu. Ya. Nah, oke, teman-teman udah canggih, sudah pinter-pinter nih. Banget sudah ngikutin di live chat jawaban-jawaban yang keren-keren. Ya. Oke, terima kasih Mbak Zili sama Mbak Elsa sudah bantu jawab. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, next. Nah, sekarang teman-teman kita akan membahas membuat konten media sosial yang efektif. Saya akan garis bawahi teman-teman yang efektif. Ya, oke, next. Nah, di sini kalau kita bikin efektif teman-teman, itu tidak berarti banyak ya. Nah, jadi teman-teman mindset-nya tolong di garisbawahi yang efektif. Jadi bukan yang banyak. Nah, berapa seringnya nanti kita lihat. Nah, di sini ada tips dan trik teman biar tidak bingung lagi buat konten seperti apa yang bakal teman-teman upload nantinya. Yang pertama ini kita akan bahas bagaimana membuat konten dengan tema yaitu hari libur keagamaan atau hari libur nasional. Nggak usah segini, nggak usah. Tapi di Indonesia dulu ya, ada 366 hari atau 365 hari yang bisa kita rangkum hari liburnya tersebut. Kita bisa lihat, biasanya kalau kalender itu hari ya, itu kita bisa nemu hari libur nasional selama 1 tahun atau hari keagamaan selama 1 tahun, gitu ya. Nah, di situ teman-teman bisa melihat dan bisa membuat konten di event-event tersebut. Ya, mau event boleh, mau silahkan, mau hanya soft launching, ya apalagi nanti kebetulan ini mendekati bulan Ramadan ya teman-teman. Nah, kira-kira teman yang usahanya bisa di-share sebelum Ramadan atau pas Ramadan, ini udah mulai nih ya, apalagi nanti kue lebaran nih ya. Udah siap-siap nih ya. Jadi teman-teman harus menyiapkan konten-konten ini dari foto ya, dari foto mungkin menggunakan foto tahun lalu boleh kok, nggak masalah itu. Kalau foto-foto terbaru ya oke lagi
gitu. Atau foto testimonial tahun lalu gitu ya, yang belum sempat diupload, kemudian teman-teman upload pada tahun ini ya, atau sebelum Ramadan atau pas Ramadan nanti, seperti itu juga ya. Kemudian teman-teman di sini juga bisa melihat ya, contoh nanti 17-an, kira-kira teman-teman mau menggunakan konten promo seperti apa, atau event seperti apa ya. Oke, paham ya teman? Nah, semua ini teman bisa simpan ya di aplikasi tertentu ya, atau bisa di scheduling di aplikasi fanpage ya. Biasanya kalau semuanya teman-teman sudah koneksikan Facebook dengan Instagram, itu bisa terjadwal dengan baik uploadnya. Tapi sepertinya tidak bisa jauh-jauh hari ya, jadi teman-teman bisa simpan dulu konten-konten tersebut ya di dalam folder yang sudah teman-teman siapkan. Gitu ya. Oke, next. Nah, teman juga bisa ya melihat konten-konten ini, bagaimana cara uploadnya. Tadi sudah nyimpen ya, dalam sebulan ini Februari sendiri ada 20 hari. Teman-teman sudah bikin konten nih, banyaknya berapa? Banyak-banyak nih dalam satu minggu, Senin sampai Minggu. Teman-teman mau upload di hari apa saja, atau mau setiap hari. Nah, di sini ada tips ya, teman bisa posting 1 sampai 2 kali postingan per hari. Nah, kalau semuanya nggak sempet tiap hari ya, teman-teman bisa kok dijeda. Jadi contohnya teman-teman bisa pakai Senin, Rabu, Jumat gitu ya, atau Selasa, Kamis, Sabtu, ini libur dulu bikin konten contohnya ya, itu juga bisa. Nah, jadi nanti di sini teman-teman bisa menjeda waktu sendiri. Yang tahu teman-teman, karena dari segi insight-nya itu teman sendiri juga dari konten bisa melihat ya. Yang saya tadi, yang bisa membaca analitiknya itu teman-teman sendiri. Jadi silahkan konten-konten teman-teman ini dilihat lagi, apakah saya lebih baik upload di hari Senin atau saya lebih baik upload di hari Jumat, jamnya jam berapa, itu bisa teman-teman atur sendiri, setting sendiri. Nah, selain foto, teman-teman juga bisa ya biar nggak ya, teman-teman bisa upload video, animasi, ya seperti itu. Dan teman-teman gunakan saja aplikasi-aplikasi yang mendukung dari konten teman. Ya, banyak banget kok teman-teman bisa uji coba ya. Biasanya kalau teman-teman bikin video dengan aplikasi apa di handphone, atau mungkin yang sudah pro bisa menggunakan aplikasi tertentu di laptop atau di desktop gitu ya. Silakan saja dieksplor. Kemudian ukurannya disesuaikan, ukurannya berapa, Instagram ukurannya berapa, Facebook ukuran berapa, bahkan blog ukurannya berapa. Gitu ya. Oke, sip. Next. Kemudian teman-teman juga bisa melihat tren dari konten yang sering dicari. Nih Mbak Elni, biasanya konten-konten yang sering dicari itu bisa kita pakai trik link ini nih ya, trends.google.com. Jadi teman-teman nanti bisa saja ya, setelah kelas ini selesai silahkan nanti dicoba. Ini menggunakan akun Gmail masing-masing ya. Jadi trends.google.com, kemudian arahkan ke Indonesia ya, karena kita ingin tahu pasarnya Indonesia seperti apa. Kemudian kita ketik saja kita ingin cari, contohnya tahu bakso di Semarang gitu ya, atau tahu bakso gitu aja ya. Kira-kira yang paling banyak mencari itu di kota mana? Nah, terakhir tadi Mbak, sebelum kelas ini mulai, saya cek nih pemasaran digital di Indonesia. Paling banyak yang mencari di kota mana coba? Bisa ketebak nggak? Nah, teman-teman boleh nebak ya. Nah, saya cek tadi, ternyata yang paling banyak mencari itu di kota Jogja. Saya pikir Jakarta loh, ya, digital pemasaran digital. Ternyata di Jawa Tengah nomor 17 yang mencari. Ya, nah ini kita jadi paham, karena kalau kita mau menyasar konten-konten tertentu, kita bisa menggunakan link ini. Kita kira konten kita mau disasar di mana tadi ya, cewek atau cowok, usianya berapa, kemudian gaya bahasa seperti apa, dan kita bisa menyasar di mana yang kita mau kontennya itu tersebar di kota tersebut.
gitu ya. Teman-teman bisa menggunakan ini. Oke, next. Nah, kita bisa tahu teman-teman ya, dari tadi konten, bagaimana target market, ya, kemudian teman-teman uploadnya sehari berapa kali, kemudian teman-teman bisa cari tips bagaimana membuat konten yang lagi tren, yang sedang tren. Ya. Nah, dari ini semua, ketika teman-teman nanti sudah mendapatkan calon pelanggan, bahkan pelanggan siap, teman-teman pasti hadapi dengan pelanggan yang entah itu komplain, entah itu nanti memberi testimoni. Ini ada 6 nih, jaga hubungan baik dengan pelanggan. Nah, ini pasti teman-teman udah pinter-pinter nih ya pelanggannya ya, bagaimana menghadapi keluhan atau komplain ya, bahkan meminta testimonial nih. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Yang pertama adalah merespon pelanggan yang sedang mengalami masalah. Nah, ketika teman-teman punya pelanggan yang mempunyai masalah, berarti pelanggan teman-teman ini sudah menggunakan produknya teman-teman. Ya, entah itu jasa, entah itu berbentuk produk ya. Nah, kemarin kok tumpah atau kok pecah seperti apa? Nah, ini silahkan didahulukan ya. Nah, karena karena pelanggan adalah raja ya, sama halnya kita kalau menjadi pelanggan ingin kan dilayani dengan baik nih teman-teman. Jadi teman-teman silakan dahulukan merespon yang sedang mengalami masalah. Kemudian kalau bisa respon secepat mungkin. Kalau di situ teman tidak menerapkan jam buka atau jam respon, silahkan mulai sekarang teman-teman bisa letakkan di profil teman-teman kira-kira akan menjawab atau merespon itu dari pukul berapa sampai pukul berapa. Ya, sama seperti di GMB ya teman-teman, di Google My Business teman-teman bisa setting jam dari jam bukanya jam 9, tutupnya jam 5 sore. Nah, berarti durasi tersebut teman-teman menjawab atau merespon dari keluhan-keluhan atau review-review dari teman-teman tadi, gitu ya. Nah, kemudian di sini teman-teman, kalau bisa dari keluhan-keluhan atau testimonial tadi, teman-teman jangan sampai mendelete, ya. Kalau teman-teman mendapat testimonial, ya, di komentar, ya, atau mendapat keluhan di komentar, itu jangan di-delete, teman-teman. Ya, selesaikan dengan baik terhadap calon atau pelanggan Anda tadi ya. Karena teman-teman tahu ya sekarang handphone itu kan punya fitur SS ya, screenshot ya. Jadi jangan dihapus. Silahkan teman-teman tanggapi dengan baik, dengan positif, dengan bijak. Dan pastinya teman-teman sebagai business owner juga memiliki ketentuan atau kebijakan terhadap keluhan tadi ya, atau kritik tadi ya. Kalau memang harus diganti, ya diganti seperti itu. Ya, semoga dari hubungan-hubungan baik yang teman-teman jaga dari pelanggan-pelanggan teman-teman akan menghasilkan pelanggan-pelanggan baru yang direkomendasikan. Istilahnya mulut ke mulut, ya. Marketing offline-nya mulut ke mulut ya. Jadi direkomendasikan, istilahnya seperti itu. Ya, itu yang namanya tadi testimonial terbaik yang review bisa teman-teman sebagai senjata di bisnisnya teman-teman itu layak ya, awareness-nya itu ada. Ini loh ini bagus seperti itu. Ini nak lo layanannya nyaman gitu ya, ramah ya, seperti itu ya. Teman-teman ini ya baik-baik ya sama pelanggan ya. Oke, next. Nah, teman-teman ya memang masih kita hadapi ya masa pandemi ini ya teman-teman, di masa COVID-19 ini. Jadi bagaimana sih mengoptimalkan media sosialnya teman-teman nih ya. Kita coba lihat salah satu contoh mungkin nanti di sini mengoptimalkan dari penggunaan media sosial. Next. Teman bisa lihat bahwa ada peningkatan nih tadi berdasarkan Google Retail tahun 2020 ya. Ada peningkatan sebenarnya 61% teman-teman yang menggunakan media sosial di masa pandemi. Nah, tentunya di tahun 2021 ini pasti lebih meningkat lagi ya, di mana kita sedikit-sedikit gadget, sedikit buka scrolling seperti itu
ya, maka di sini pun di marketplace ya terjadi peningkatan juga, malah lebih ya, sebesar 100% lebih untuk pembelanjaan online ya, apalagi Mbak Zili ya atau Mbak El mungkin sering belanja online ya. Nah, ini sudah termasuk target market yang pas ini. Ya, termasuk saya juga. Ya. Jadi teman-teman memang harus memperbaiki sosial medianya teman-teman supaya apa? Ya tadi target marketnya masuk. Nah, kalau teman-teman ingin fokus saja tidak berperang harga, teman-teman bisa menginvestasikan dari budgetnya, bisa web profesional memiliki .com atau .co.id ya, atau yang lebih profesional lagi. Nah, kalau ingin masih menggunakan blog, silahkan saja lanjutkan. Ya, tidak masalah. Karena yang intinya di situ adalah teman-teman ngerti bagaimana menggunakan kata kunci di dalam artikelnya teman-teman supaya mudah ditemukan atau dicari saat di Google pencarian tadi, gitu ya. Oke, next. Nah, kemudian teman-teman ada strategi ya. Misalkan teman-teman bikin postingan yang menyebar positif. Nah, mungkin seperti ini teman. Bukan hanya tulisan semangat bukan ya, tapi lebih ke bagaimana usaha teman-teman itu bisa bertahan di masa pandemi. Jadi tetap update ya. Nah, kalau itu aja gimana? Ya, teman, media sosial itu kan luas ya. Dia tidak hanya untuk jualan atau promo, tapi teman-teman bisa mensosialkan media ini bisa bentuk untuk bermanfaat ya. Share edukasi mengenai produknya teman-teman ya, tips dan trik, video, DIY gitu ya, do it yourself, seperti itu kan banyak ya. Nah, silakan ya. Kemudian tunjukkan simpati Anda terhadap konsumen yang mungkin terdampak COVID. Nah, tadi mungkin kalau ada pelanggan yang selama ini setia beli terus, kok sekarang kok nggak beli, ya harap maklum. Mungkin dia terjadi pengurangan karyawan, bisa jadi ya. Nah, itu jadi tunjukkan rasa simpati kita seperti apa. Kemudian perbarui jadwal postingan konten. Ya, nah ini karena semua tadi nyerbunya ke sosial media, maka teman-teman harus pintar-pintar saat upload konten teman-teman supaya lebih cepat dilihat oleh orang lain. Ya, kalau biasanya teman-teman hanya upload jam 9 pagi, coba ditambahin jam 5 sore atau jam 9 malam. Ya, jadi semakin aktif mana di jam berapa kalau teman-teman itu dilihat, harus diupdate gitu ya. Kemudian pastikan media sosial teman mempermudah ya konsumen untuk membeli produk Anda. Jadi kalau tadi Mbak El bilang ya di profilnya itu dikasih informasi yang jelas. Kalau memang ingin dituliskan alamatnya, ditulis saja. Kalau mau dikasih link ke aplikasi chat, silahkan ditaruh di situ gitu ya. Kemudian kalau semuanya menggunakan kata kunci tertentu, silahkan mau ditulis di situ juga ya. Jadi mendekatkan sosial media teman-teman ke calon pelanggan Anda ya, biar dicari gitu ya, dan biar order. Itu artinya ya. Ya, oke. Nah, kemudian pasti kita selalu menjawab pertanyaan, ada FAQ-nya. Jadi karena teman-teman ini bisa buat konten yang mengenai FAQ yang sering ditanyakan. Kalau produk ini harganya sekian, kalau ongkir ke sini kira-kira sekian. Nah, itu kan yang sering ditanyain ya. Nah, itu bisa teman-teman upload sebagai kontennya teman-teman. Jadi tidak melulu produknya teman-teman yang hard selling tadi atau promo terus gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan FAQ untuk konten-kontennya teman-teman. Ya, kira-kira kalau ke sini ongkirnya berapa kilogram minimal pembelian dan sebagainya. Itu bisa. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sip. Next. Nah, ini salah satu contoh teman-teman dari produk teman kita ya di Woman Mill juga. Jadi usahanya di sini yaitu membuat tas ya, ada tas. Kemudian dia banding nih tasnya nih Mbak El. Jadi dia banding pakai, jadi beli tas ya. Nanti sudah include ada sanitizer-nya, ada tisu-nya, tisu keringnya, ya. Nanti kecuali ada airnya. Nah, ini air tak pakai ya, keberatan nanti. Nah, jadi di sini bisa juga ya teman-teman
kalau mau bundling itu juga bisa. Contohnya teman-teman tadi hijab nih, bundling sama yang punya aksesoris ya, seperti peniti hijab ya, atau aksesoris seperti penutup tangan dan sebagainya, itu bisa kok ya, bisa dibundling seperti itu. Atau teman-teman punya roti tadi, bundling sama contohnya beli roti berapa ratus ribu, nanti bundling mendapatkan cantik atau mungkin tempat roti yang cantik, seperti itu juga bisa ya. Jadi banyak banget yang bisa teman-teman explore lagi ya. Jadi kalau semuanya teman-teman hanya punya produk singkong, nah kira-kira singkong ini bisa jadi apa saja gitu ya. Singkong bakar, singkong keju, singkong goreng, singkong rebus ya, banyak banget. Dan itu kreasinya teman-teman ya, seperti apel buah apel di Malang, itu banyak banget ya, bisa jadi apapun di situ ya, banyak banget. Nah, jadi teman nggak usah bingung lagi bagaimana produknya teman-teman nanti di masa pandemi ini bisa bertahan. Sama ya untuk di bagian jasa, kalau dari tadi saya bilang kok produk, terus bagaimana di bidang jasa nih, seperti saya nih ya, sama Mbak El kan bidang jasa nih ya Mbak El. Nah sebenarnya kita juga salah satunya, kalau saya memang di bagian komputer ya, jadi saya mau nggak mau harus ekspor apa nih versi terbaru dari aplikasi A. Ya saya harus belajar dulu. Ya, saya sharing nih di sosial media saya. Jadi teman-teman nanti silakan nih sosial media saya. Mungkin saya juga ada beberapa update ya, teman-teman bisa ikuti ya. Kemudian mungkin di Mbak El ada bahas tentang bagaimana pronounce ya, membaca ala versi Inggris, versi Amerika, versi Aussie ya, seperti itu. Ya kan keren banget itu. Jadi orang-orang juga menarik. Oh, ternyata kalau orang Inggris tuh seperti ini logatnya. Ya, sama aja logatnya Jawa Semarang sama orang Jawa Surabaya. Sama Jawanya Jogja juga sudah ya, seperti itu. Ya. Jadi ini teman-teman akan lebih memahami ya. Jadi jangan down lagi, jadi cepat up bagaimana teman-teman bisa mengoptimalkan dan membanding produknya teman-teman. Ya, oke, next. Nah, teman-teman kita melihat, oke, kita hampir di akhir acara nih mau bahas pertanyaannya teman-teman tadi nih, tapi siap dulu ya teman-teman. Dari kita tadi Mbak El sudah membahas, saya juga sudah membahas dari modul hari ini. Ada yang bisa kita simpulkan tadi, yaitu sudah mengenal manfaat dari sosial yang teman-teman saat ini jalankan, geluti ya, untuk mengoptimalkan di media sosial produknya teman-teman. Kemudian yang kedua tadi, teman juga mendapatkan tips dan trik. Oke, semoga nanti teman-teman bisa mengaplikasikan di dunia nyata. Jadi nggak cuma teman-teman mendapatkan ilmu, tapi teman-teman silahkan deh praktekkan gitu ya. Bahkan bisa men-sharing lagi ke teman-temannya ya. Dan kemudian yang terakhir tadi sedikit cerita bagaimana mengoptimalkan media sosial di masa COVID-19 ya. Semoga dari ketiga atas tadi teman-teman paham, dan kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya kayaknya Mbak Zili ini mau kasih ada pesan-kesan nih, gitu. Ada pesan dari Mbak Zili, silakan Mbak, saya kembalikan lagi ke Mbak Zili. Oke, baik, terima kasih Mbak Desti dan juga Mbak Elisa untuk materinya hari ini. Menarik sekali ya teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya mau kasih tahu ya kalau ada yang namanya Google Primer ya. Jadi di Google Primer ini teman-teman bisa baca-baca materi-materi tentang bisnis ya, seperti materi pemasaran digital, keuangan, psikolog dan masih banyak lagi ya. Teman-teman bisa nanti dibaca-baca ya di rumah. Nah, untuk topik yang sesuai dengan modul kita hari ini ada di pemasaran digital 1. Nanti bisa dibaca-baca aja, ada tentang Google Businessku dan lain-lain. Nah, untuk teman-teman bisa langsung aja download di Play Store ataupun di App Store. Tinggal ketik aja Google Primer ya, gambarnya sesuai yang ada di layar. Tinggal diinstal dan ini gratis ya teman-teman. Jadi bisa dibaca-baca lagi, menambah ilmu lagi tentang bisnisnya ya. Oke, selanjutnya untuk teman-teman mau kepoin tentang Grow with Google, mau tahu tentang Grow with Google, bisa langsung aja di g.co/Grow Indonesia, G-nya besar, I-nya besar ya. Kemudian kalau teman-teman mau mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga mendapatkan sertifikasi dari Google, bisa langsung aja cek di Skillshop
idea.withgoogle.com. Dan selanjutnya ini ada media sosial dari Google. Yang mau tahu fitur-fitur terbaru ya, update-annya bisa langsung aja follow di Facebooknya @google-indonesia dan juga di Twitter @google_idn. Nah mungkin dari Mbak Desti dan juga Mbak Elisa ada media sosial yang bisa dibagikan ke teman-teman nih, mungkin teman-teman mau tanya-tanya